Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Sahabuddin, NIM 2411301896. Saya guru akidah akhlak di Madrasah Aliyah Nurul Jadid Kokoan Buluto Sumeneb, sekaligus mahasiswa BPG dalam jabatan batch 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Tahun pelajaran tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Kisah Keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Materi ini merupakan materi kelas 10 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Diberikan pelajaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala wa adamana bihim wa amadana bi asraril darain. Sebelum kita merangkai tentang permasalahan dan materi kali ini, kita absen dulu ya. Atikur Rahman atau Rosi, Daerah Sifa, Muhammad Lutfi, Muhammad Rosikin, Nur Laila Safia, Robiki, Tohir, Yulis. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, karena ini menyangkut materi akidah. Dan bagaimana tentang kisah-kisah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Saya hormati. Jadi sebelum kita, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menceritakan ulang dan menguraikan hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Jadi sebelum kita merangkai lebih jauh tentang Nabi Lut dan kaumnya, coba saya akan nanya kepada adik-adikku sekalian, siapakah Nabi Lut itu? Yuk, siapa yang tahu? Angkat tangan. Yuk, siapa? Beribadah kepada Allah. Jadi kaum Nabi Lut, Nabi Lut adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, untuk beriman, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah dan kembali kepada Allah. Itu Nabi Lut. Terus selanjutnya tentang bagaimana kondisi kaum Nabi Lut. Ada yang tahu? Ya, siapa? Yuk. Homosek atau lesbian yang memisahkan Nabi Lut. Nah, bagus. Jadi ada bahasa homosek atau lesbian kaum Nabi Lut, sehingga kaum Nabi Lut itu tidak beriman kepada Allah. Terus ada apa kira-kira yang antum tahu tentang kisah kaum Nabi Lut? Ada apa yang ditimpakan oleh Allah ketika kaum Nabi Lut itu tidak beriman kepada Allah? Yuk, jawab. Ya, silakan.
Ya, terima kasih. Selanjutnya kisah Nabi Lut. Dari kisah Nabi Lut itu kita ambil pelajaran bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu menghadapi tentang perjuangan dan kesabaran terhadap Nabi Lut ketika memperjuangkan dakwah Islamiyahnya. Karena yang jelas tidak ada satupun yang beriman kepada Nabi Lut, tidak percaya kepada Nabi Lut. Sehingga pada waktu itu kaum Nabi Lut itu ingkar kepada Nabi Lut. Dalam hal ini kita ambil pelajaran sebenarnya dalam situasi kali ini bagaimana kita itu selalu sabar menghadapi semua permasalahan hidup, karena Nabi Lut itu orang penyapa untuk menyampaikan dakwah atau risalah. Walaupun bagaimana tidak atau diancam oleh kaumnya, tetapi Nabi Lut itu tetap sabar menghadapinya. Jadi ambil pelajaran dari kita bagaimana kita menghadapi dalam kehidupan, maka kita itu harus sabar dan gigih dalam meraih sebuah prestasi kehidupan sehingga kehidupan kita itu lebih baik daripada sebelumnya. Pada sesi berikutnya adalah kita melakukan diskusi dulu ya. Kita ada 3 kelompok nanti yang akan didiskusikan tentang kisah-kisah Nabi Lut dan bagaimana perjuangan Nabi Lut demi kaumnya ya. Jadi saya akan kasih teks. Kita ada 3 kelompok di sini. Coba kita langsung mengadakan kelompok. Ada 3 ya, 3 poin. Misalkan ini digabung ya. Ayo mengadakan 3 kelompok dulu. Bantunya ini digeser dulu ya. Silakan. Sudah berhadapan di sini. Ada 3 kelompok poin. Ini 3 ada apa? Ada gabungan juga laki-laki ada apa? Ini kan? Ini mana? Ini materinya ya. Dari ajarnya. Kenapa? Dipindahkan kursinya. Kursinya saja dipindah. Tuh, ke sini kataku. Baik, silakan diperhatikan dan simak tentang video depan agar lebih mantap dalam penerapannya. Ini permasalahan besar yang dilakukan kaum Nabi Lut, dan tadi sudah kita menyimak tentang itu. Tolong nanti akan dipresentasikan oleh kalian semua. Paham ya? Jadi di 3 kelompok ini di 3 kelompok ini nanti akan dipresentasikan tentang yang pertama permasalahan besar yang dilakukan kaum Nabi Lut. Apa permasalahannya? Kegigihan perjuangan Nabi Lut terhadap kaumnya
Yang ketiga, implementasi keteladanan Nabi Lut dalam kehidupan sehari-hari. Cara menjauhi kebiasaan pembangkangan kaum Nabi Lut. Ini yang di sini permasalahan ini yang dilakukan kaum Nabi Lut. Pertanyaannya nanti bisa dibaca di sini ya. Terus implementasi keteladanan Nabi Lut dalam kehidupan sehari-hari. Terus menjauhi kebiasaan pembangkangan kaum Nabi Lut. Dan ini akan didiskusikan nanti mengutus satu persatu ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan dibaca dulu dengan teks ini dan barangkali ada pertanyaan di belakang. Jadi kayak bertanya untuk mempresentasikan tentang kisah Nabi Lut itu. Silakan untuk bagi-bagi kelompok ya. Ada urusan satu persatu untuk mempresentasikan di depan. Baik kelompok satu silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Atau azab yang menimpa komunitas manusia itu bukan zat dan kemauan Allah, tetapi oleh karena perilaku anggota masyarakat itu sendiri. Baik, ya, terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya dipersilakan pada kelompok yang kedua. Dalam menghadapi kaumnya, Nabi Lut memiliki keistimewaan yang adanya pantang menyerah terhadap kaumnya, sabar dalam menghadapi hujatan kaumnya, tetap bertanggung jawab menyampaikan kesalahannya, sabar dalam menghadapi ujian, peduli saat menghidupkan malaikat. Sikap pribadi dalam suatu keluarga mempunyai karakter yang beragam, walaupun demikian sikap pembangkangan dan pemberatan istri terhadap suami sangatlah tidak wajar dan bernilai rendah. Cobalah bertintangan dalam dakwah serta dari manapun, termasuk keluarga dekat seperti istri Nabi Lut, malah menjadi penghalang dakwah Nabi Lut. Sikap pembangkangan terhadap perintah Allah dan tidak mau bertaubat akan mendapat azab Allah seperti menimpa kaum Sodom. Siksa atau azab yang menimpa komunitas manusia tentu bukan dari kemauan Allah, tetapi oleh karena setiap anggota masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih kami sampaikan dalam presentasi kelompok yang kedua. Selanjutnya kelompok yang ketiga dipersilakan. Dipersilakan. Berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak atau kita jadikan teladan. Dalam menghadapi kaumnya, Nabi Lut memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya pantang menyerah terhadap kaumnya, sabar dalam menghadapi hujatan kaumnya, tetap bertanggung jawab menyampaikan kesalahannya, sabar dalam menghadapi ujian, peduli saat diberikan kabar. Oh ya. Terima kasih dari hasil tadi dalam presentasi tadi bahwa Nabi Lut ini adalah nabi yang sangat penyabar dalam menyampaikan dakwahnya. Bahwa walaupun bagaimana dari sikap kaum Sodom itu, karena kaum Sodom ini adalah salah satu pekerjaannya adalah pembunuhan, minum khamar, mabuk-mabukan, dan main judi dan sebagainya. Itu tetap Nabi Lut itu selalu menyadari dan selalu sabar untuk menghadapi semua tantangan ini. Sehingga Nabi Lut ini perlu kita menjadi acuan bagaimana langkah-langkah kita ke depan ini untuk bisa mengimbangi paling tidak mengimbangi terhadap perjuangan Nabi Lut alaihissalam. Beda dengan kaum Nabi Lut yang bisa sampaikan ini bahwa banyak orang musyrik mabuk-mabukan dan sebagainya, semuanya akan binasa. Apa saja adab-adab yang diberikan kepada
kepada Nabi Lut? Apa saja? Coba disebutkan. Adab-adabnya. Yuk. Apa? Dibutakan matanya. Ya kan? Tadi dalam video kita terangkan bahwa ada 3 orang kan? Ada 3 orang tamu Nabi Lut, dan itu sebenarnya malaikat Allah. Allah mengutus malaikat kepada Nabi Lut untuk silaturahim ke rumah Nabi Lut. Akhirnya kaum Nabi Lut namanya Sodom itu masuk ke rumah Nabi Lut. Siapa yang memberitahukan itu bahwa ada tamu itu? Istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu adalah musyrik dan tidak mengikuti terhadap ajarannya Nabi Lut. Terus lantas apa yang Allah berikan pada waktu itu pada tamunya itu? Dibangunkan dan dibutakan matanya. Di situ langsung ada Allah dihujankan batu dari mana? Dari langit. Berupa apa? Batu bata. Terus semuanya kaumnya binasa. Nah, inilah salah satu kisah yang perlu kita diingat pada kapan saja tentang bagaimana perjuangan Nabi Lut, dan kita tidak boleh untuk tidak ingkar kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka laksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi titik kesimpulan daripada tadi ini tidak ada lain, bagaimana kita meneladani terhadap tentang perjuangan Nabi Lut, baik dari segi kesabaran dan kegigihan dalam menghadapi semua tantangan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya ini merupakan salah satu uji coba dalam kehidupan baik di kalangan masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Semoga kita itu bisa mengambil hikmah yang luar biasa dan bisa menjadi pelajaran bagaimana kita bersabar menghadapi semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.